Ada jenis rasa sakit khusus yang hanya pria yang mengetahuinya. Ketika wanita yang dicintainya mulai kehilangan rasa hormat padanya, dia merasakannya bahkan sebelum mengakuinya. Nada suaranya berubah, kesabarannya memudar, kehangatannya berubah menjadi dingin. Tiba-tiba apapun yang kamu katakan terdengar seperti kebisingan baginya. Dan kamu duduk di sana bertanya-tanya, apa salah saya? Saya memberinya cinta, perhatian, dan waktu. Mengapa itu tidak pernah cukup? Inilah kebenarannya. Cinta tidak bisa bertahan jika rasa hormat telah mati. Kamu tidak bisa memaksanya untuk menghormati kamu. Tapi kamu bisa menangani dirimu sendiri dengan cara yang membuat rasa tidak hormat mustahil dipertahankan. Jadi, dalam video ini kita akan membahas 7 cara ampuh untuk menangani wanita yang tidak menghormati kamu. Bukan dengan berdebat, bukan dengan mengemis, tetapi dengan menjadi tipe pria yang tidak bisa diajak main-main. Tetaplah bersama saya sampai akhir karena poin nomor 7 akan sepenuhnya mengubah cara kamu berurusan dengan wanita selamanya. Sebelum kita mulai, bantulah saya dengan satu hal. Sukai video ini berlangganan dan bantu pesan ini menjangkau lebih banyak pria yang lelah kehilangan diri mereka sendiri mencoba menyenangkan seseorang yang tidak lagi melihat nilai mereka. Mari kita bahas. Pertama-tama, penting untuk memahami cara mengatakan tidak tanpa merasa perlu untuk menjelaskan diri sendiri. Disinilah banyak pria mulai kehilangan rasa hormat dari orang lain. Mereka seringkali merasa tidak mampu untuk mengatakan tidak. Mereka beranggapan bahwa bersikap baik dan menjaga kedamaian adalah hal yang utama, tetapi kenyataannya, sikap seperti ini justru dapat membunuh daya tarik yang ada. Seorang pria yang tidak bisa mengatakan tidak seringkali terjebak dalam hidupnya demi mencari pengakuan dari orang lain. Dia cenderung mengatakan ya untuk segala hal, bahkan untuk hal-hal yang menguras tenaga dan emosinya. Dalam prosesnya, dia mengubah jadwalnya, mengorbankan prioritas-prioritas yang seharusnya penting baginya, dan menganggap semua itu sebagai bentuk cinta. Namun, di balik semua itu, dia sebenarnya tidak melihat cinta. Yang dia lihat justru adalah kelemahan. Ini adalah kenyataan yang pahit. Saat dia mulai menyadari bahwa kebutuhannya akan selalu didahulukan dibandingkan kedamaianmu, rasa hormatnya terhadapmu akan mulai pudar. Ketika kamu mampu mengatakan tidak dengan tenang, tanpa amarah atau penjelasan yang panjang lebar, kamu sebenarnya sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas. Pesan itu adalah bahwa hidupku tidak berputar untuk menyenangkanmu. Ini bukanlah sikap sombong, melainkan sebuah bentuk keseimbangan maskulin yang sehat. Kamu perlu ingat bahwa wanita seringkali menguji batasan bukan untuk menghancurkannya, tetapi lebih untuk merasakan keamanan, karena mereka ingin tahu bahwa kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Ketika kamu berdiri teguh pada pendirianmu, ketika kamu mampu mengatakan tidak, misalnya tidak hari ini, atau itu tidak berhasil untukku, mungkin pada awalnya dia tidak akan menyukainya. Namun seiring berjalannya waktu, dia akan menghormati keputusanmu, karena penolakanmu menunjukkan bahwa setiap kali kamu mengatakan ya, itu benar-benar berarti sesuatu. Namun disinilah banyak pria mengalami kegagalan. Mereka berpikir bahwa rasa hormat akan datang dari disukai oleh orang lain. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah rasa hormat itu berasal dari memiliki visi dan prinsip yang jelas. Itulah sebabnya poin berikutnya menjadi sangat penting untuk dipahami. Ketika seorang pria memiliki visi dan tahu apa yang dia inginkan, dia akan lebih mampu untuk menetapkan batasan dan mempertahankan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Kedua, miliki visi dan tujuan yang jelas. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak diajarkan oleh siapapun kepada lelaki muda di luar sana. Seorang wanita tidak akan jatuh cinta hanya karena wajah tampan, kekayaan, atau kata-kata manis yang kau ucapkan. Sebaliknya, dia akan jatuh cinta pada arah hidup yang kau tuju. Seorang lelaki yang tidak memiliki visi akan selalu terjebak dalam pencarian validasi dari orang lain. Dan seorang wanita dengan naluri yang tajam dapat merasakan hal itu. Ia dapat mencium ketidakpastian yang ada dalam dirimu. Ketika setiap pagi kau bangun tanpa tujuan yang jelas, dia akan merasakan ketiadaan arah dalam hidupmu dan akan mulai mengambil alih, mengendalikan keadaan, dan mengujimu. Tindakan ini bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan niat jahat, tetapi lebih kepada naluri alami yang ada dalam diri seorang wanita. Energi feminin cenderung mengikuti arahan dari energi maskulin. Ketika kau tidak memiliki rencana yang jelas, dia akan merasa tidak aman dan cemas.
Namun, ketika kau hidup dengan tujuan yang mantap, ketika setiap tindakanmu menunjukkan bahwa kau sedang membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hubungan dengan dirinya, dia akan mulai memandangmu dengan cara yang berbeda. Dia akan menyadari bahwa waktumu sangat berharga dan tidak bisa dipermainkan, karena setiap detik yang kau lalui memiliki makna dan tujuan. Tujuanmu tidak perlu selalu berkaitan dengan mengubah dunia secara besar-besaran, tetapi ia harus jelas dan terarah. Fokuslah pada tujuanmu. Bangunlah misimu dengan semangat. Setiap hari berusahalah mengejar sesuatu yang lebih penting daripada sekadar mendapatkan persetujuan darinya. Sebab, ketika kau memiliki arah yang jelas, kau akan menjadi sosok yang magnetis. Ketentraman dan fokus yang kau tunjukkan akan membuatnya menghormatimu lebih dari 1000 pujian yang pernah ada. Namun perlu diingat bahwa visi dan tujuan yang kuat tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya batasan yang jelas. Itulah sebabnya poin berikutnya sangatlah penting untuk diperhatikan. Ketiga, penting untuk menetapkan batasan serta konsekuensinya. Ini adalah suatu fakta yang seringkali diabaikan oleh kebanyakan pria. Kamu tidak akan kehilangan seorang wanita hanya karena kamu memiliki batasan yang jelas. Sebaliknya, kamu justru kehilangan wanita yang salah jika kamu tidak menetapkan batasan tersebut. Rasa tidak hormat dapat tumbuh dengan sangat subur dalam keheningan. Ketika dia pertama kali mengejekmu, merendahkanmu, atau melanggar batas yang telah kamu tetapkan, dan kamu memilih untuk tetap diam, kamu sebenarnya baru saja memberinya izin untuk melakukannya lagi di masa depan. Namun, saat kamu dengan tenang dan tegas menetapkan standar perilaku yang kamu harapkan, tanpa harus berteriak atau menunjukkan ledakan emosi, saat itulah dia mulai merasakan kekuatanmu yang sejati. Kamu dapat dengan sederhana mengatakan, "Bukan begitu cara saya membiarkan orang berbicara kepada saya." Tidak perlu drama, tidak ada khotbah panjang, hanya sebuah pernyataan kebenaran yang jelas. Batasan bukanlah bentuk kendali, melainkan sebuah kejelasan yang menunjukkan kepadanya di mana letak garis yang tidak boleh dilanggar. Dan ketika dia melanggar batasan tersebut, kamu tidak perlu berdebat atau terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Yang harus kamu lakukan adalah menjaga jarak. Karena pria yang terus-menerus berbicara tentang batasan seringkali adalah mereka yang sebenarnya tidak memiliki batasan yang nyata. Batasan yang sesungguhnya ditunjukkan melalui perilaku, bukan sekadar ucapan. Ketika dia menyadari bahwa rasa tidak hormatnya membuatmu memilih untuk diam dan tidak terpengaruh, alih-alih menarik perhatianmu, dia akan mulai menyesuaikan diri atau sebaliknya mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Disinilah banyak pria terjebak dalam pola pikir yang keliru. Mereka seringkali menyamakan rasa tidak hormat dengan fase sulit dalam hubungan. Namun kadang-kadang kebenaran yang ada bisa jauh lebih sulit untuk diterima. Dan inilah yang akan kita bahas lebih mendalam pada kesempatan berikutnya. Keempat, penting untuk mengenali saat dia bukanlah orang yang tepat untukmu. Ini adalah kebenaran yang mungkin sulit diterima oleh banyak pria. Kadang-kadang rasa tidak hormat yang kamu terima bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki atau diubah. Sebaliknya, itu adalah sinyal yang jelas bahwa sudah saatnya untuk pergi. Kamu tidak bisa mengajarkan rasa hormat kepada seseorang yang tidak menghargai keberadaanmu. Berdebat dan berjuang untuk mendapatkan penghargaan dari orang yang tidak menghargai kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Jika dia terus-menerus meremehkanmu, membuatmu meragukan harga dirimu, dan mengubah setiap perdebatan menjadi penghinaan, maka dia sedang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sayangnya, banyak pria yang bertahan dalam hubungan seperti ini karena mereka terjebak dalam harapan akan potensi yang dimiliki pasangan mereka. Mereka seringkali berpikir, dia tidak selalu seperti ini, atau dia pasti akan berubah ketika situasi menjadi lebih baik. Namun, kenyataannya adalah tidak ada jaminan bahwa dia akan berubah. Yang kamu lihat adalah siapa dia ketika dia tidak merasakan konsekuensi dari tindakannya. Seorang wanita yang benar-benar menghargai kamu akan tidak setuju denganmu dengan cara yang penuh rasa hormat. Dia tidak akan menjatuhkanmu hanya untuk membuktikan bahwa pendapatnya lebih baik. Dia juga tidak akan menggunakan emosimu sebagai senjata untuk melukai atau merendahkanmu. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk berhenti berusaha memperbaiki orang lain dan mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Setiap menit yang kamu habiskan untuk berjuang membuktikan nilai dirimu kepada wanita yang salah adalah waktu yang seharusnya kamu manfaatkan untuk menemukan seseorang yang benar-benar layak untukmu.
Ini adalah waktu yang dicuri dari pria yang seharusnya menjadi pasanganmu. Dan itulah mengapa poin berikutnya setelah ini akan mengubah seluruh pandanganmu tentang kedamaian maskulin. Saat kamu menyadari pentingnya menghargai diri sendiri dan mengenali saat harus pergi, kamu akan membuka jalan untuk hubungan yang lebih sehat dan lebih bahagia di masa depan. Kelima, kuasai kendali emosi. Saya ingin menekankan satu hal yang sangat penting, kawan. Ketika kamu kehilangan kendali atas emosimu, sebenarnya kamu juga kehilangan kendali atas situasi yang sedang berlangsung. Ini adalah hal yang sangat berbahaya dan seringkali ditumbuhkan oleh rasa tidak hormat dari orang lain. Mari kita lihat lebih dekat. Saat seseorang tidak menghormatimu, mereka tidak hanya sedang menguji kesabaranmu, tetapi mereka juga sedang menguji ketahanan dirimu sebagai seorang individu. Mereka ingin tahu, bisakah pria ini tetap tenang dan tidak terpengaruh saat aku berusaha menekan tombol emosionalnya? Kenyataannya, wanita tidak hanya menguji kekuatanmu, tetapi juga menguji stabilitas emosionalmu. Ketika kamu berteriak, bereaksi secara berlebihan, atau menunjukkan emosi yang meluap-luap setiap kali dia melewati batas, kamu sebenarnya menunjukkan kepadanya bahwa dia memiliki kendali atas kedamaianmu. Sebaliknya, saat kamu dapat tetap tenang, ketika keheninganmu berbicara lebih keras daripada segala kekacauan yang dia buat, saat itulah dia akan merasakan kekuatan sejatimu. Energi maskulin sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah tekanan. Ini adalah kemampuan untuk menatap mata seseorang dengan penuh keyakinan, bahkan ketika mereka berusaha menghancurkanmu dan dengan tegas mengatakan tanpa kata-kata, "Kamu tidak bisa menggoyahkanku." Penting untuk diingat bahwa ketenangan tidak boleh disamakan dengan kelemahan. Sebaliknya, ketenangan adalah salah satu bentuk harga diri yang paling kuat karena kedamaian dalam diri kita adalah sesuatu yang sangat sakral. Begitu kamu melepaskannya, kamu akan menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Jadi lain kali ketika dia mencoba untuk memprovokasimu, luangkan waktu sejenak. Jangan terburu-buru untuk bereaksi. Tanggapi dengan keheningan. Karena tidak ada yang lebih membingungkan bagi orang yang bersikap tidak sopan daripada seorang pria yang menolak untuk terjebak dalam permainan emosional yang mereka mainkan. Namun, disinilah kebanyakan pria seringkali melakukan kesalahan. Mereka beranggapan bahwa diam berarti tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya diam hanyalah langkah awal. Apa yang kamu lakukan setelah diam itu sangat menentukan segalanya. Dan inilah sebabnya mengapa poin selanjutnya adalah langkah pamungkas yang sangat ampuh. Kesiapan untuk bertindak dengan bijaksana dan strategis setelah keheningan adalah kunci untuk mengubah situasi dan mengembalikan kendali ke tanganmu. Keenam, naiklah ke level yang lebih tinggi dan buatlah dia merasakan kehilangan. Inilah yang menjadi pembeda antara pria yang lemah dan pria yang kuat. Pria yang lemah akan terjebak dalam perdebatan yang tidak ada habisnya, sementara pria yang kuat akan memilih untuk berevolusi dan tumbuh. Ketika seorang wanita tidak menghormatimu, jangan sia-siakan waktu berharga untuk menjelaskan harga dirimu kepadanya. Tunjukkan harga dirimu itu melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata, atau dengan melakukan balas dendam yang tidak produktif. Tunjukkan melalui ketenangan dan transformasi dirimu. Rasa tidak hormat yang dia tunjukkan hanya akan menggerogoti perhatian dan energimu. Oleh karena itu, singkirkan semua itu dan biarkan permainan berakhir. Alih-alih terus mengejarnya, fokuslah pada peningkatan dirimu sendiri. Pergilah ke pusat kebugaran untuk membentuk tubuh yang lebih baik. Kumpulkan uangmu untuk masa depan yang lebih cerah. Kembangkan jaringanmu dengan menjalin hubungan yang positif dan bermanfaat. Bangun visimu untuk hidup yang lebih bermakna. Pertajam kehadiranmu di lingkunganmu sehingga dia dapat melihat bahwa kehilanganmu bukan sekadar kehilangan seorang pria biasa, melainkan kehilangan pengalaman evolusimu yang telah kamu jalani. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang wanita daripada melihat pria yang selama ini ia anggap remeh, tiba-tiba menjadi sosok yang segalanya ia impikan. Dan bagi seorang pria, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menyadari bahwa dia tidak benar-benar kehilangan wanita itu. Sebaliknya, wanita itu yang kehilangan akses kepada pria yang telah ia buat menjadi lebih baik. Ini bukanlah soal ego. Ini adalah tentang evolusi dan pertumbuhan diri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada dirinya. Yang perlu kamu lakukan adalah mengingatkan dirimu sendiri siapa dirimu sebelum kamu mulai mengemis untuk mendapatkan rasa hormat. Ketika dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak lagi bisa memengaruhi dirimu, saat itulah dinamika hubungan kalian akan berbalik. Kesunyian yang dulunya ia anggap sebagai kelemahan, kini berubah menjadi kedamaian yang justru ia iri.
Namun, semua ini tidak akan berarti apa-apa jika kamu tidak bisa melakukan hal yang paling sulit, yaitu pergi dan membangun kembali hidupmu seorang diri. Dan saudara laki-laki, disinilah tempat kebebasan sejati dimulai. Kebebasan yang datang dari kemampuan untuk bangkit dan menjadi versi terbaik dari dirimu tanpa bergantung pada orang lain. Ini adalah perjalanan yang mungkin penuh tantangan, tetapi hasilnya akan sangat berharga. Ketika kamu dapat menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan terus melangkah maju, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak hanya kehilangan seseorang, tetapi juga menemukan dirimu yang sejati.